Cuma sekilas tadi ini kan maksudnya kalau malam tuh bagus, ada sosok ular besar, cuma kepalanya dia sempat nengok gini terus hilang, naik lagi. Wah, ini kepalanya turun terus naik lagi. Cuma pas gini dia mau ditengok, dia naik. Mungkin Bapak bisa, ya, itu sosok siapa Pak? Assalamualaikum, salam Wisesa teman-teman. Sekarang saya berada di Umbul Poka, Umbul Tirto Sinongko, Ceper, Klaten. Dan sekarang saya mengungkap silsilah atau sejarah dari Umbul sini, dan inilah kita mau review tempat wisata Umbul Poka atau Sinongko. Jadi sini tempatnya bagus buat teman-teman yang biasanya belum tahu, bisa nanti kalau udah new normal bisa ke sini untuk wisata sama keluarga dan saudara. Dan ini kita mengungkap tentang sejarah dari Umbul sini. Jadi saya sama beliau warga sini. Dan Bapak siapa Pak? Bapak Widodo. Jadi cerita singkatnya gimana nih Pak? Ya, maksudnya cerita dari Umbul, dari sejarah Sendang. Ya ini sepengetahuan saya. Ini kan ceritanya Sendangnya ada dua, Sendang lanang dan Sendang putri. Nah itu dulu itu cerita dari simbah atau nenek moyang. Dari simbah itu kan kenapa itu dinamakan Sendang lanang. Itu dulu cerita simbah. Itu sumbernya itu mantul seperti orang laki-laki, kalau mungkin tipis ya mantul gitu. Tapi kalau Sendang putri itu sumbernya itu dari bawah. Nah simbah bilang dari bawah itu seperti perempuan kalau mau buang air kecil gitu. Terus di sini jadi teman-teman apa ya, kita tadi udah cek lokasi dan melihat, dan di kanan kiri ada dua sendang. Yang sebelah sana itu Sendang putri ya, Iya. dan belakang Sendang lanang. Ya, yang tengah ini ibaratnya Embung ini. embung. Ini bekas dulu sawah. Nah, sawah terus di tahun berapa saya kurang persis tahun-tahunnya berapa, nggak tahu. Ini dibikin embung, tujuannya untuk pengairan. Nah, pengairan, tapi ini disebari bibit ikan. Nah, rencana buat apa itu pemancingan. Nah, karena ada COVID, kemarin itu sebenarnya Maret atau April itu rencana mau diresmikan tempat wisata ini. Nah, karena ada COVID, sementara ini program-programnya berhenti. Tapi nunggu dari pemerintah. Jadi teman-teman, ini tempat Sendang Sinongko ini sudah dikelola pemerintah. Dan alhamdulillah kita dapat izin untuk review wisata. Dan tadi saya pas waktu cek ada bisikan kuping kanan saya, dan mungkin nanti beliau bisa atau dengar sedikit, itu air yang di Sendang putri itu juga konon ibaratnya, atau ada warga di luar dari daerah sini ada yang ngambil air buat pengobatan. Memang betul, kebetulan banyak. Itu mungkin dari cerita orang tua ya. Ya. Itu dulu mbak saya juga guru kunci sini, tapi sudah meninggal. Memang Sendang lanang, Sendang wajar ini dulu katanya bukan untuk pesugihan, tapi untuk apa itu ya, Pengobatan. ya, untuk
sepertinya pengobatan. Mungkin kalau ceritanya Simbah dulu ada orang yang mungkin pegawai ingin naik jabatan atau dipermudah usahanya atau apa itu biar dagang bisa laris. Dulu Simbah bilangnya gitu. Jadi Itu- bener nggak Pak? Ya benar itu ceritanya Simbah seperti itu. Maksudnya tadi di sana ada apa ya, ada orang tua sepuh perempuan itu bisikin, jadi nek gue perlu banyu Rine tak bantu, jadi ada bisikan kayak gitu. Makanya saya nyimpulin kalau air Sendang Putri itu bisa buat pengobatan atau buat usaha, melancarin usaha, dan itu semua itu tergantung kepercayaan ya. Iya, tinggal kepercayaan. Iya. Kita percaya masing-masing. Memang awalnya atau itu segalanya yang menentukan yang kuasa. Iya. Tapi kan kita sebagai umat dan kita diwajibkan usaha atau tawakal lah. Iya. Dengan cara-cara mungkin dengan cara tradisi atau gimana, itu kan banyak yang percaya itu mengambil air sini buat seperti itu tadi buat usaha-usaha seperti itu. Tapi banyak kan kalau yang kesini itu malah ramai yang di Sendang Putri. Iya. Itu buat apa itu? Maksudnya daya tariknya, daya goibnya kok besar yang ke Sendang Putri. Nah, saya nggak tahu persis, tapi karena saya rumah saya juga dekat, sering tahu, sering lihat ya. Itu banyak pendatang itu dicuci ke Sendang Putri. Dan Kalau dulunya memang Sendang Lanang itu agak bahasanya Jawa itu rugut, kecil rugut, kotor gitu dulu. Nah, kalau di sini kan agak bersih, jadi kebanyakan pendatang yang mungkin punya hajat atau apa itu datang ke sini. dan ini aku nanya tentang apa ya, tradisi. Jadi tradisi di Sendang Sinongko ini tiap tahun apa gimana? Kalau tradisi di Sendang Sinongko sini itu setiap tahun sekali. Tahun sekali itu jadi tradisi yang disepui oleh pemerintah desa. Jadi setiap tahun itu menyembelih kambing. Kalau dulu itu nyampe, mungkin kambing itu nyampe 100-an lebih. Itu dari beberapa warga ya. Mungkin dari kelompok masing-masing. Ini kelompok pemerintah desa, terus ini kelompok RW berapa, ini kelompok RW berapa, itu nanti di total. Nah itu kurang lebihnya mungkin bisa nyampe ratusan. Nah itu cerita orang tua dulu itu sebagai ungkapan terima kasih karena kebanyakan petani-petani sini itu menggunakan air dari sini. Nah, akhirnya dari pemerintah desa mengadakan apa itu tradisi seperti itu ungkapan terima kasih, bersyukur Daya Maha Kuasa bahwa petani-petani sini itu dengan adanya Sendang itu bisa terbantu perairannya. Terus ini apa selama tradisi, jadi teman-teman selama tradisi ini, dan ini dalam arti lingkup kalau bahasa di Pati sedekah bumi, jadi terima kasih sama yang kuasa, intinya puji syukur, jadi ya panen raya cara. Nah ini untuk sisi review wisata ini bagus, karena nanti saya shot jadi tempat-tempatnya dan apanya kita sebenarnya cuma pendatang dan minta izin sudah diizinin, dan kita cuma buat bantu ibaratnya masyarakat sini biar tambah penghasilan kalau nanti sudah dibuka, kalau udah lepas atau udah nggak apa masalah virus ya. Jadi Kalau COVID tidak selesai mungkin udah ramai kembali.
Dan ini mungkin Bapak bisa ngantar saya untuk ke Sendang Lanang dan Sendang Putri. Bisa Pak? Bisa. Oh iya. Kita menuju ke Sendang Lanang. Jadi teman-teman, ini Sendang Lanang dan kita ngambil dari sisi wisata karena ini COVID juga nggak terawat ya Pak. Rencana kali ini mau dibersihkan, itu dibersihkan lah karena COVID. Nah sementara ini program-programnya berhenti. Yeah. Iya. Jadi kita nyoba energi, teman-teman, energi Sendang Lanang. Kita bacain doa nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman, ini tadi saya sudah bacain doa nur interaksi sama Bata Energi di sini, dan ini juga versinya positif. Jadi masih ada juga yang pakai, tapi lebih banyak kan yang di sana yang sedang free. Cuma di sini sebagian aja. Kalau alurnya di sini sih, kalau buat apa ya? Kalau saingan intinya buat pemagaran alurnya airnya. Kalau sana buat usaha, kalau ini buat apa namanya, perisai pagar dan buat bersihin.
bagus nih nanti teman-teman buat wisata. Nanti sudah diresmikan. Jadi kita lihat lagi keliling. Teman-teman, sekarang kita sudah di Sendang Putri. Ini salah satu tempat atau pundennya di sini yang Vingogrono, dan di sini tempat buat dekah bumi atau yang buat acara syukuran. Jadi buat acara syukuran tuh di area sini. Dan saya mau ngirim doa dulu untuk yang Vingogrono dan minta izin untuk untuk explore dan sisi goibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, saya sudah ngirim waktu saya untuk ini tadi pas nutup itu biru semua. Jadi biasanya kita kan nutup ini petang, ini biru semua. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke Sendang Putri. Jadi teman-teman, tempat acara penyembelihan kambing di pohon karet kebu teman-teman. Jadi ke akar itu acara penyembelihan kambing hampir 100-an ya Pak? Nyampe 100 kambing. Pagi sekitar jam 6 itu sudah semua dibawa ke sini, nanti antri di sembelih. Yang buat acara Sendang Lanang juga disembelih sini rata-rata. Habis sampai sini bawa sana. Jadi semua acara penyembelihan di sini. Jadi ini teman-teman, tradisi dan suci syukur ibadah di sini masih kental dan diuri-uri dari leluhur ya Pak. Iya. Dan ini bisa dilihat aktivitas warga. Ini masih new normal. Coba kalau ini sudah resmi dibuka dan diresmikan, lebih bagus lagi. Hari libur, minggu pengunjungnya banyak sekali. Banyak. Mandi sama banyak kalau hari libur. Dan ini yang saya sebut tadi, kebanyakan orang atau warga dari luar daerah sini
itu kesini ngambil airnya, dan inilah atau airnya yang buat intinya buat usaha dan buat pengobatan. Dan yang di sini masih kental, cuma sekilas tadi ini kan makanya kalau malam tuh bagus ada sosok ular besar, cuma kepalanya dia sempat nengok gini terus hilang, naik lagi. Wah, ini kepalanya turun terus naik lagi, cuma pas gini dia mau ditengok dia naik. Mungkin Bapak itu sosok siapa Pak? Kalau sosok siapa itu saya kurang tahu, cuma cerita dari Simba ini penunggunya itu katanya itu wujudnya itu naga. Jadi yang saya lihat jadi bajunya turun gini terus nengok. Kebanyakan yang katanya Simba ini kan itu kalau siapa yang punya hajat ke sini itu sosok naga itu yang sering nampak. Jadi informasi dari beliau teman-teman, yang saya lihat tadi ular tadi itu adalah sosok naga. Kalau ada hajat, orang itu punya hajat ke sini dan naga itu keluar nampakin ya Pak. Iya. Mbah itu. Iya. Nah, dan inilah saya masih sekilas, masa ini juga ramai dan siang. Coba kalau malam ini nanti lebih jelas lagi perwujudan semua. Cuma ini tadi sekilas saja, cuma kecelap gini terus hilang. Dan inilah bener ibaratnya banyak orang yang kesini untuk pengambilan air buat pengobatan dan usaha. Kalau yang sana tadi yang saya dapat itu buat pemagaran dan ini buat usaha. Jadi saling melengkapi. Kalau jadi teman-teman, ini buat kalian semua yang di luar sana yang belum tahu Umbul Sinongko atau Sindang Tirto Sinongko, bisa kesini dan nanti kalau sudah diresmikan lebih bagus lagi. Teman-teman, inilah tempat penyembelihan kambing yang tradisi Sendang Sinongko. Dan sini paling kental energinya. Ini aktivitas sore teman-teman, banyak warga berenang. Umbul Sinongko. Tempatnya rindang, sejuk. Pohonnya lebat. Ini suasana sore hari Umbul Sinongko. Inilah embung Sendang Sinongko teman-teman. Suasana sore hari.
Ini kita masih di kawasan embung teman-teman. Yang pohon besar itu sendang putrinya. Kita mau jalan ke sendang lanang, tapi dari seberang. Nah, yang di sana sendang lanang. Kita mau ke sana. Itu sendang lanang, teman-teman. Kita sudah mendekati. Dan ini embung ini disebarin benih ikan, nantinya buat pemancingan kita sudah di area sendang lanang teman-teman, bisa dilihat. Kita langsung aja. Ini kawasan sendang sendang lanang. Dan di sana teman-teman itu punden sendang lanang. Dan nanti kita mau ke sana. Ini kita lihat dari sendang lanang ke sendang putri. Teman, kita ke sendang lanang. Sendang lanang. Kalau sana tadi kan sendang putri, ini sendang lanang. Saya mau nyoba ngirim buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, tadi kalau di sendang putri waktu saya ilmu Al-Fatihah itu pas mengusap itu semua biru. Kalau di sini enggak kayak di sana tadi, cuma rasanya tenang. Tadinya ada deg-degan, terus enggak tenang rasanya. Setelah ilmu Al-Fatihah rasanya tenang. Bedanya sana tadi ada cahaya biru, warna biru. Kalau ini sini enggak, tapi tenang aja. Yaudah, kita lanjut eksplor tempat lain. Salam Wisesa.